Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah fikih saya yang berjudul Sewa dan Gadai. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dengan transaksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan cara yang lainnya. Karena sejatinya, manusia adalah makhluk sosial atau social creature. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman atau gadai. Sewa dan gadai ini pun dalam Islam termasuk muamalah, sama halnya seperti asuransi dan hutang. Oke, next. Pengertian sewa atau ijarah, rukun serta syarat keabsahannya. Al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa diartikan sebagai pemakaian atau pinjaman sesuatu dengan membayar uang sewa. Rukun ijarah adalah sigat atau ijab kabul, pihak pemberi sewa, muajir, penyewa, mustajir, dan objek akad, yaitu upah dan manfaat. Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu yang pertama, sigat akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum. Dan yang ketiga, objek ijarah adalah manfaat penggunaan aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Dan yang terakhir, manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat diperbolehkan oleh syara. Contoh fatwa kontemporer terkait sewa. Salah satu contoh sewa fatwa kontemporer ialah sewa rahim. Apa itu sewa rahim? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa diartikan sebagai pemakaian atau pinjaman sesuatu dengan membayar uang sewa. Sedangkan arti kata rahim bermakna kandungan atau peranakan. Maka dapat diartikan istilah dari sewa rahim merupakan pemakaian atau peminjaman kandungan dengan memberi atau membayar uang sewa. Dalam Islam, sewa rahim dikenal dengan al-ummu al-mustajin. Dalam pengertian sewa, rahim ini melibatkan pihak kedua, yaitu wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dengan membayar sesuai kesepakatan. Sewa rahim yang disebut ibu pengganti atau surrogate mother menurut Kamus Ringkas Kedokteran merupakan seorang perempuan yang telah dikontrak untuk mengandung bagi perempuan atau pasangan lain. Pendapat ulama kontemporer terkait sewa rahim. Profesor Dr. Jurnalis Udin PAK, beliau berpendapat, apabila rahim milik istri peserta program fertilisasi in vitro transfer embrio itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio hingga lahir, maka penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain atau surrogate mother hukumnya haram. Sebaliknya, apabila A. rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan embrio itu, B. belum ditemukan teknologi yang dapat mengandungkan embrio itu di dalam tabung hingga lahir, C. dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan surrogate mother, maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain hukumnya mubah. Karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat, juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar. Adapun pendapat Munas Alim Ulama di Sukorejo, Situbondo tahun 1983 tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun, kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Para ulama peserta Munas berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada
Tafsir Ibnu Katsir, juz 3 halaman 36, Rasulullah bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar selain syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya." Pengertian gadai atau rahan, rukun, serta syaratnya. Ar-rahan berasal dari kata rahana yarhanu ruhnan, yang dapat diartikan sebagai menggadaikan, merungguhkan, atau jaminan. Secara lugawi, rahan berarti astubut atau tetap dan terus-menerus. Adapun secara terminologis, ar-rahan bermakna menjamin utang dengan barang, di mana utang dimungkinkan dibayar dengannya atau dari hasil penjualan barang itu sendiri. Rukun gadai terdiri dari rahin yang menggadaikan barang, murtahin penerima barang gadai, marhun barang yang digadaikan, dan marhumbi utang. Syarat gadai ialah rahin dan murtahin haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat perjanjian. Akad atau ijab kabul tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi hal-hal yang dilarang syariat. Utang wajib dikembalikan. Utang itu dapat dilunasi dengan barang gadaian tersebut. Utang harus jelas dan tertentu. Dan barang gadaian harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang. Pendapat ulama madhab terkait pemanfaatan gadai. Madhab Maliki, hasil dari barang gadai adalah hak bagi penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Maka, apabila penerima gadai mensyaratkan hal itu, buah atau hasil barang gadai adalah milik penerima gadai dengan memiliki 3 syarat. Yang pertama, utang disebabkan oleh jual beli, bukan sebab utang piutang. Yang kedua, penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat barang gadai untuk dirinya. Dan yang terakhir, waktu pemanfaatan ditentukan oleh batas. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang menggadaikan adalah orang yang berhak atas manfaat barang yang digadaikan. Karena barang yang digadaikan adalah barang di bawah tangan penerima gadai. Karena di bawah tangan, maka penerima gadai tidak boleh mengangkatkan tangannya atas manfaat barang gadaian. Oleh karena itu, barang gadaian dikembalikan kepada penggadai saat diambil manfaatnya. Kemudian, apabila penerima gadai tidak mampu mengembalikan barang gadaian untuk diambil manfaatnya, maka penerima gadai harus bersaksi atas hal itu. Adapun madhab Hanafi yaitu seorang penggadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai kecuali seizin penerima gadai. Maka, seseorang tidak boleh menempati rumah yang digadaikan, mengendarai kendaraan yang digadaikan, dan lain sebagainya, kecuali seizin penerima gadai, selama barang itu masih dalam masa pegadaian, baik penggunaan itu menyebabkan berkurangnya harga barang ataupun tidak. Namun, apabila penerima gadai mengizinkan, maka hal itu diperbolehkan. Sebenarnya, manfaat barang gadai dan apa saja yang dihasilkan dari barang gadai adalah hak seorang penggadai, baik itu anak dari hewan yang digadaikan, susunya, telurnya, buahnya, atau yang lainnya. Adapun madhab Hambali yaitu barang yang digadaikan, baik itu hewan yang ditunggangi atau diperas susunya, atau baik barang itu bukan hewan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai itu tanpa seizin penggadai. Adapun jika barang yang digadaikan bukan hewan yang ditunggangi atau yang diperas susunya, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang itu dengan seizin penggadai. Dalam referensi lain dikatakan bahwa pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, dan bulunya. Kesimpulan, akad sewa adalah akad pemindahan hak pakai atas manfaat barang atau pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa. Hukum sewa diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah buruh selagi belum kering keringatnya." Adapun gadai merupakan akad penyerahan barang untuk menjadi barang jaminan yang disebut al-marhun dan pihak yang memberikan barang disebut ar-rahin.
dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan disebut al-murtahin. Hukum akad gadai diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 238 dan sunnah Rasulullah SAW.